Minasan, konnichiwa. Musashi Nongoro, Nasu desu. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan materi Minano Nihongo 2, di mana kita sudah memasuki bab yang ke-29. Di bab ini, kita akan mempelajari 3 hal. Pertama, mengenai jenis kata kerja transitif dan intransitif. Lalu, pola kalimat teimas menggunakan kata kerja intransitif. Satu lagi, pola kalimat te shimaimasu. Baik, sebelum masuk ke bungkei, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai kata kerja transitif dan intransitif. Jadi, dalam bahasa Jepang, kata kerja transitif itu disebut tadoshi, sedangkan intransitif jidoshi. Cara menghafalnya, transitif itu kan awalnya T, tadoshi itu kan awalnya T. Jadi, sama-sama T, itu satu pasangan, ya. Satu lagi, jidoshi berarti intransitif. Ini cara dulu saya ngafalin ya. Ciri-cirinya, kata kerja transitif itu kan kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi ada partikel O-nya nanti sebagai penanda objek. Dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan me. Contoh misalnya denkyo tsukemasu, artinya menyalakan lampu. Tsukemasu di sini kata kerja transitif, menyalakan. Kemudian doa o akemasu. Akemasu ini kan membuka. Denkyo keshimasu. Keshimasu mematikan. Objeknya denki, mematikan lampu. Satu lagi, doa o shimemasu. Shimemasu kan artinya menutup. Doanya sebagai objek. Kalau yang transitif, di Minano Nihongo 1, semuanya teman-teman sudah pernah belajar ya. Baik menyalakan, membuka, menutup, maupun mematikan. Nah, hal baru yang harus teman-teman perhatikan mulai dari sekarang adalah penggunaan kata kerja intransitif atau jidoshi. Ciri-cirinya adalah dia menggunakan partikel ga. Karena kata kerja intransitif itu kan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi nggak pakai partikel O, tapi ga. Dalam bahasa Indonesia biasanya tidak diartikan me. Bisa ter, atau di, atau kadang juga tanpa awalan. Contoh misalnya, denki ga tsukimasu. Denki kan lampu, tsukimasu artinya nyala. Jadi lampunya nyala. Beda dengan menyalakan lampu. Kemudian, doa ga akimasu. Akimasu itu terbuka, atau buka. Jadi artinya pintunya terbuka. Denki ga kiemasu. Kiemasu itu mati. Denki ga kiemasu berarti lampunya mati. Satu lagi, doa ga shimarimasu. Shimarimasu itu tertutup atau tutup. Jadi pintunya tertutup. Ini adalah perbedaan kata kerja transitif dengan intransitif. Memang tidak semua kata kerja dalam bahasa Jepang itu punya pasangan seperti ini, tapi banyak yang berpasangan. Jadi harus dihafalin satu persatu, karena nggak ada rumusnya. Tsukeru itu menyalakan, tsuku nyala, kemudian akeru membuka, aku terbuka, kesu mematikan, kieru mati, shimeru menutup, shimaru tertutup. Berikutnya kita masuk ke pola kalimat yang pertama, yaitu kata kerja intransitif ini digunakan dengan pola teimas. Fungsinya adalah untuk menyatakan keadaan yang terjadi akibat suatu aksi atau perbuatan. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dalam keadaan. Jadi fungsinya itu untuk menyatakan keadaan ya. Kalimatnya simpel saja. Mado ga shimatte imasu. Mado jendela, shimatte imasu dari kata kerja shimaru artinya tutup atau tertutup. Nah, pola teimas di sini untuk menyatakan keadaan bahwa jendelanya dalam keadaan tertutup. Saat ini jendelanya tertutup. Supaya lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskan dengan gambar ya. Di sini ada 2. Saya akan menjelaskan yang sebelah kiri dulu. Kata kerjanya wareru, artinya pecah. Misalnya ada anak main bola, terus dia mencahin jendela. Nah, ketika jendelanya itu pecah, mado ga waremashita. Pakai bentuk tak biasa. Kata kerja bentuk tak, dia tidak menyatakan keadaan. Hanya sesuatu yang terjadi di masa lalu, di masa lampau. Kalau untuk menyatakan keadaan, setelah dipecahin sama anak ini, mungkin dalam beberapa hari dibiarin ya, nggak dibenerin, itu kan kondisinya dalam keadaan pecah. Untuk menyatakan kondisi atau keadaan seperti itu, bisa menggunakan kata kerja intransitif dengan pola teimas yang kita pelajari hari ini. Kalimatnya menjadi mado ga warete imasu. Jendelanya pecah. Kalau waremashita, itu ketika si anak mencahin jendelanya. Kena bola, pecah, waremashita. Setelah itu, dibiarin dalam beberapa saat, pecah, nggak dibenerin ya. Itu namanya warete imasu, bukan waremashita. Begitu juga dengan gambar yang sebelah kanan. Misalnya ada lift yang pintunya mau nutup. Doa ga shimarimasu. Pintunya akan tertutup, akan nutup.
bentuk mas biasa itu kan dia mempunyai makna akan, belum terjadi. Doa ga shimarimasu, pintunya akan tertutup. Nah, setelah pintunya tertutup, kalau kita mau menyatakan pintunya dalam keadaan tertutup, pakai pola shimatte imasu. Doa ga shimatte imasu. Harus pakai teimasu ya. Nggak bisa doa ga shimarimasu aja. Kalau shimarimasu, dia mau nutup. Atau shimarimashita juga nggak bisa ya, karena tidak menyatakan keadaan. Jadi ketika pintunya sudah tertutup, itu bisa pakai shimarimashita. Doa ga shimarimashita. Hanya menyatakan pintunya udah ketutup, kamu nggak bisa masuk. Tapi kalau mau menyatakan pintunya dalam keadaan tertutup, pakai pola ini. Doa ga shimatte imasu. Kurang lebih seperti itu ketika kata kerja intransitif digunakan dengan bentuk teimasu. Fungsinya adalah untuk menyatakan keadaan. Berikutnya, pola kalimat yang kedua yaitu te shimaimasu. Pola ini digunakan untuk menyatakan hal yang dilakukan sampai selesai atau sampai habis. Kemudian dalam pola te shimaimashita terdapat perasaan menyesal, kecewa, atau ada kalanya juga mengandung unsur ketidaksengajaan. Jadi fungsi dari te shimaimasu ini ada dua. Kita lihat contoh kalimatnya. Densha ni kasa o wasurete shimaimashita. Densha kereta, kasa payung, wasurete shimaimashita dari kata wasureru, lupa. Maksud dari kalimat ini itu payung saya ketinggalan di kereta. Atau kalau mau diartikan apa adanya, saya melupakan payung di kereta. Ini adalah fungsi yang kedua ya, yang di dalamnya mengandung perasaan menyesal, ya, kecewa, atau mengandung unsur ketidaksengajaan. Biasanya kan kita kecewa dengan diri sendiri, atau nyesel. Coba tadi lebih hati-hati, nggak teledor, pasti nggak akan ketinggalan. Ada sedikit penyesalan ya. Nah, dalam situasi seperti itu, baru kita bisa pakai pola te shimaimashita ini. Contoh berikutnya, ini yang fungsi satu lagi. Misalnya, repoto wa konban kaite shimaimasu. Satu lagi, repoto wa mou kaite shimaimashita. Jadi, kaite shimaimasu itu artinya saya akan menulis sampai selesai. Malam ini laporannya akan saya selesaikan. Saya akan nulis sampai selesai. Kaite shimaimasu. Dia belum melakukan, belum nulis ya. Makanya pakai te shimaimasu. Sedangkan yang kedua, kaite shimaimashita. Bentuknya lampau. Berarti dia sudah menulis sampai selesai. Udah beres laporannya. Repoto wa mou kaite shimaimashita. Untuk dua contoh kalimat ini, dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan perasaan menyesal atau kecewa. Murni menyatakan bahwa dia sudah menulis sampai selesai. Tinggal dibedain aja. Kalau belum dilakukan, pakai bentuk kamus atau bentuk te shimaimasu. Kalau sudah dilakukan, pakai bentuk ta. Oh ya, bentuk kamus dari shimaimasu ini adalah shimau. Bentuk taknya te shimatta. Kalau misalnya teman-teman ada yang pernah dengar orang Jepang ngomong di ujungnya itu ada chatta. Nah, itu dari kata te shimaimashita ini. Bentuk pendeknya atau dalam bahasa lisan sering berubah menjadi chatta. Itu nanti teman-teman akan pelajari di N3. Te shimaimashita menjadi chatta. Baik, jadi itu dia dua pola kalimat yang ada di bab ke-29 ini. Penggunaan kata kerja intransitif dengan pola teimasu dan juga pola te shimaimasu. Berikutnya kita akan masuk ke bagian reibung atau contoh kalimat dalam percakapan sehari-hari. Kalimat yang pertama, kaigi shitsu no kagi ga kakatte imasu ne. Ja, Watanabe-san ni itte akete moraimashou. Di sini kata kerja intransitifnya adalah kakatte imasu. Bentuk kamusnya kakaru. Lawannya atau transitifnya kakeru. Jadi kakeru pasangannya kakaru. Kagiga kakaru itu artinya terkunci atau dalam keadaan terkunci. Jadi maksud kalimat ini adalah ruang meetingnya dalam keadaan terkunci. Ja Watanabe-san ni itte, kalau gitu bilang ke Watanabe-san, akete moraimashou. Minta dia untuk bukain. Te moraimasu ini teman-teman udah pernah belajar ya, bab ke-24. Bisa diartikan di, akete moraimasu dibukain. Maksudnya minta dibukain Watanabe-san. Akete moraimashou. Oh ya, kagiga kakaru ini teman-teman harus hafalin jadi satu set ya. Kalau mau bilang terkunci, istilahnya kagiga kakaru. Tapi kalau mengunci, pakai kata kerja yang transitif. Kagio kakeru. Misalnya mau bilang, tolong kunci ruang meetingnya. Kaigi shitsu no kagi o kakete kudasai. Jadi kagio kakeru itu mengunci. Kalau kagiga kakaru, terkunci. Kita lanjut kalimat yang kedua. Kono pasokon tsukatte mo ii desu ka? Sore wa koshou shite imasu kara achira no o tsukatte kudasai. Ini kalimat standar, apakah saya boleh pakai laptop ini?
Sore wa koushou shite imasu. Koushou itu artinya rusak. Koushou suru. Koushou shite imasu karena laptop itu dalam keadaan rusak atau laptop itu rusak. Achira no tsukatte kudasai. Silakan pakai yang di sana. No di sini sebagai pengganti laptop ya. Achira no tsukatte kudasai. Pakai yang di sana aja. Kemudian kalimat yang ketiga, Shumito-san ga motte kita wain wa doko desu ka? Minna de nonde shimaimashita. Shumito-san ga motte kita wain. Wine yang dibawa oleh Shumito-san. Ada di mana? Minna de nonde shimaimashita. Ini maksudnya udah diminum sama semuanya. Udah habis. Udah nggak ada lagi wine-nya. Te shimaimasu di sini bukan yang menyatakan penyesalan atau rasa kecewa. Melainkan sudah habis diminum. Udah nggak ada lagi wine-nya. Minna de nonde shimaimashita. Kemudian kalimat yang keempat, Issho ni kaerimasen ka? Sumimasen, kono meiru wo kaite shimaimasu kara osaki ni douzo. Ini si A ngajak pulang, mau nggak pulang bareng? Tapi si B nggak bisa, dia masih harus nulis email. Kono meiru wo kaite shimaimasu kara osaki ni douzo. Saya mau beresin email ini dulu, kamu duluan aja. Kaite shimaimasu berarti dia mau nulis sampai selesai, mau beresin email ini. Kamu pulang duluan aja. Osaki ni douzo. Berikutnya kalimat yang nomor 5. Yakusoku no jikan ni maniaimashita ka? Iie, okurete shimaimashita. Michi o machigaetan desu. Maniaimasu ini dari kata maniau, artinya keburu. Kamu keburu waktu janjian nggak? Misalnya janjiannya jam 8, kamu keburu nggak jam 8? Iie, okurete shimaimashita. Enggak, saya terlambat. Karena michi o machigaetan desu. Saya salah jalan. Machigaeru itu artinya salah. Nah, di sini pola te shimaimashita yang mengandung makna penyesalan atau rasa kecewa. Iya nih, saya terlambat karena salah jalan. Jadi di dalamnya mengandung rasa kecewa. Nggak bisa datang tepat waktu. Kalau misalnya dia tidak pakai pola te shimaimashita, katakanlah cuma bilang iie okuremashita. Itu berarti di dalamnya tidak mengandung rasa kecewa atau menyesal. Kita lanjut kalimat berikutnya. Doushitan desu ka? Takushi ni nimotsu wo wasurete shimattan desu. Ini kalimatnya mirip seperti yang di awal tadi. Kamu kenapa? Doushitan desu ka? Takushi ni nimotsu wo wasurete shimattan desu. Bedanya ini digunakan bersama dengan bentuk endes. Kalau yang tadi di awal kan cuma wasurete shimaimashita. Ini pakai endes. Artinya kurang lebih sama, dia meninggalkan barangnya di taksi. Atau barangnya ketinggalan di taksi. Cuman di sini polanya dipakai untuk menjelaskan alasan. Misalnya dia lagi cari-cari barang ya, ditanya sama si A, kamu kenapa? Nyari apa? Doushitan desu ka? Takushi ni nimotsu wo wasurete shimattan desu. Baik, jadi itu dia 6 reibung atau contoh kalimat penggunaan te imasu dengan kata kerja intransitif dan satu lagi pola te shimaimasu. Berikutnya, sebelum ke bagian kaiwa, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan dokokade dengan dokokani. Artinya sama-sama di suatu tempat. Bedanya pakai partikel de atau ni. Sebenarnya secara teori ini gampang ya. Sama seperti bedanya partikel de dengan ni yang sudah teman-teman pelajari di N5. Keduanya kan bisa mempunyai makna di. Kalau de ada kegiatan atau aktivitas, sedangkan ni tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas. Ini pun juga kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kamu menjatuhkan dompet di suatu tempat, pakainya dokokade. Dokokade saifu wo nakushite shimaimashita. Saya menghilangkan dompet saya di suatu tempat. Mungkin dia menjatuhkan ya. Jadi dianggap ada sebuah kegiatan. Katakanlah jatuhin dompet atau membuat dompet itu jadi hilang. Sedangkan kalimat yang kedua, kono machi no dokoka ni denwa bokusu ga arimasu ka? Di sini hanya menyatakan posisi atau letak. Dia nanyain denwa bokusu. Denwa bokusu itu kayak telepon umum ya. Nah, orang ini nggak tahu di daerah ini atau di kota ini apakah ada telepon umum atau enggak. Kemudian dia nanya, di suatu tempat di kota ini apakah ada telepon umum? Artinya memang kedengarannya agak aneh, tapi kalau dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari, mungkin kita akan bilang, di daerah sini ada telepon umum nggak? Kono machi no dokoka ni denwa bokusu ga arimasu ka? Jadi itu perbedaan antara dokokani dengan dokokade. Partikel D dengan ni-nya ini nggak bisa dihilangkan ya. Beda dengan partikel E. Sebelumnya kan teman-teman pernah belajar dokokae. Dokokae ikimasu ka? Itu partikel E-nya bisa dihilangin. Dokoka ikimasu ka? Tapi D dengan ni di sini tidak bisa dihilangkan. Harus dipakai.
Kemudian satu lagi mengenai sore, sono, dan so yang fungsinya untuk merujuk isi kalimat sebelumnya. Contohnya kayak gini. Doko de saifu o otoshite shimattan desu. Sore wa taihen desu ne. Sugu ni koubang ni ikanai to. Jadi si A habis kehilangan dompet, dia menjatuhkan di suatu tempat. Lalu si B bilang, sore wa taihen desu ne. Nah, sore di sini dia merujuk ke menghilangkan dompet. Wah, itu situasi yang sulit ya, yang berat. Atau maksudnya merepotkan. Sugu ni koubang ni ikanai to. Harus segera pergi ke pos polisi. Ikanai to-nya di sini bentuk harus ya. Naito ikenai. Contoh berikutnya. Uchi e kaete yasunda hou ga ii desu yo. So shimasu. Ini si A ngasih saran. Uchi e kaete, pulang ke rumah, yasunda hou ga ii desu yo. Sebaiknya kamu istirahat. Ini polanya kita belum belajar ya. Jadi dia itu ngasih tahu sebaiknya kamu pulang lalu istirahat. So shimasu. Iya, saya akan lakukan itu. Jadi so-nya di sini merujuk pada pulang lalu istirahat. Kemudian satu lagi, wakaranai toki wa dou shimasu ka? Ketika nggak tahu apa yang kamu lakukan, sono toki wa nani-nani. Pada saat tidak tahu, saya akan melakukan ini. Sono di sini sebagai pengganti ketika tidak tahu. Wakaranai toki. Jadi nggak perlu diulang lagi. Wakaranai toki wa nani-nani. Bisa digantikan dengan sono. Sono toki. Pada saat yang seperti itu. Jadi ini beberapa contoh penggunaan sore, sono, dan so untuk menggantikan atau merujuk ke isi kalimat sebelumnya. Baik, itu aja untuk penjelasan tambahannya. Berikutnya kita akan memasuki bagian kaiwa atau percakapan. Judulnya Wasuremono o shite shimattan desu. Wasuremono itu artinya barang ketinggalan. Shite shimatta itu berarti dia melakukan hal tersebut. Atau maksudnya dia meninggalkan barangnya. Wasuremono o shite shimattan desu. Ini percakapan antara Ii-sang dengan Eki-ing. Eki-ing pegawai stasiun ya, atau petugas yang ada di stasiun. Pertama Ii-sang bilang seperti ini. Sumimasen, ima no densha ni wasuremono o shite shimattan desu ga. Ima no densha itu maksudnya kereta yang barusan. Bukan kereta yang sekarang. Ima-nya di sini mempunyai makna barusan ya. Di kereta yang barusan, wasuremono shite shimattan desu ga. Saya meninggalkan barang saya. Atau barang saya ketinggalan di kereta yang barusan. Si Eki-ing-nya bilang, nani o wasuretan desu ka? Kamu melupakan apa? Atau maksudnya itu, apa yang ketinggalan? Aoi kabang desu. Tas warna biru. Kono kurai no. Dia sambil memberikan gestur ya. Kono kurai no itu maksudnya kira-kira segini. Sotogawa ni oki poketto ga tsuite imasu. Sotogawa, gawa itu sisi, soto kan luar. Jadi sisi luar atau di luarnya itu oki poketto. Poketto kantong. Oki besar. Tsuite imasu itu artinya nempel. Dia kata kerja intransitif, makanya pakai partikel ga. Jadi di bagian luarnya itu ada kantong besar yang nempel. Nempel itu maksudnya keadaannya ya. Kalau di bahasa Indonesia biasanya kita akan bilang ada. Di luarnya ada kantong yang besar. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, yang lebih natural itu pakai kata kerja tsuiteimasu. Bukan arimasu ya. Jadi bukan sotogawa ni oki poketto ga arimasu. Kalau misalnya teman-teman masih baru belajar, nggak masalah sebenarnya. Pakai arimasu juga yang diajak ngomong ngerti. Tapi kalau udah N4, udah tahu banyak kosakata, sebaiknya pakai ini, tsuiteimasu. Menyatakan keadaannya, bahwa si kantongnya itu nempel di bagian luar. Kemudian si Eki-ing nanya, dono hen ni okimashita ka? Hen itu sekitar. Kamu naruh di sekitar mana? Okimas kan meletakkan ya atau naruh. Kamu taruh di sekitar mana? Dijawab sama Ii-sang, yoku oboite imasen. Demo amidana no ue ni okimashita. Yoku oboite imasen. Maksudnya tidak ingat dengan baik. Mungkin kayak gerbongnya nomor berapa, dia nggak ingat. Demo amidana no ue ni okimashita. Amidana itu tempat untuk naruh barang yang biasanya ada di atas kursi ya. Itu disebut amidana. Tapi saya naruhnya di atas amidana. Maksudnya saya taruh di tempat naruh barang, di atas. Naka ni nani ga haite imasu ka? Di dalamnya isinya apa? Ini kata kerja intransitif, hairu, artinya masuk. Tapi dia digunakan untuk menanyakan isi. Isi dari tas tersebut. Apa isinya? Nani ga haite imasu ka? Ini merupakan sebuah ungkapan yang harus teman-teman hafal juga, karena berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau mau nanya isinya apa, itu pakai nani ga haite imasu ka. Misalnya ada kotak, terus kalian mau nanya, kotak itu isinya apa?
nani ga haitte imasu ka? Pakai kata kerja hairu. Tapi jangan diartikan masuk. Di bahasa Indonesia biasanya kita nanya isinya apa. Kalau misalnya teman-teman masih N5, mungkin bisanya cuma bilang nani ga arimasu ka? Naka ni nani ga arimasu ka? Orang yang diajak ngobrol ngerti ya, kalaupun teman-teman bilang kayak gitu, nani ga arimasu ka? Tapi kurang natural. Kalau mau nanya isinya apa, bukan pakai nani ga arimasu ka, melainkan nani ga haitte imasu ka? Dijawab sama Isang, tasuka hong to kasa ga haitte imasu. Itu sambil mikir ya. Tasuka kalau tidak salah, hong to kasa ga haitte imasu. Isinya buku dan payung. Jadi di dalam tas itu ada buku dan payung. Hong to kasa ga haitte imasu. Ja, shirabemasu kara chotto matte ite kudasai. Baik, kalau gitu saya akan periksa, saya akan cek. Chotto matte ite kudasai. Tolong tunggu sebentar. Di sini ada ite-nya ya, jadi bukan matte kudasai. Nggak sama antara matte kudasai dengan matte ite kudasai. Kalau matte kudasai, itu biasanya digunakan ketika misalnya seseorang mau pergi, terus kita stop. Tunggu bentar. Chotto matte kudasai. Jangan pergi dulu. Tapi kalau chotto matte ite kudasai, itu dia minta tolong untuk tunggu, dan jangan pergi kemana-mana. Tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Biasanya digunakan ketika kita minta orang lain untuk nunggu dalam waktu beberapa menit. Misalnya kalau kayak di sini, dia kan untuk ngecek itu butuh waktu. Bisa 3 menit mungkin, atau 5 menit. Kamu tunggu di sini dulu ya, jangan kemana-mana. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian jalan bareng sama temen, terus tiba-tiba pengen pergi ke toilet, minta tolong teman untuk nunggu di sini. Saya mau ke toilet bentar, kamu tunggu di sini ya. Itu bisa pakai pola ini. Chotto matte ite kudasai ne. Jadi ada ite-nya. Beberapa saat kemudian, barangnya ketemu. Arimashita yo. Ini maksudnya barangnya udah ketemu ya. Arimashita yo. Yokatta. Yokatta itu kayak syukurlah, udah ketemu. Lalu Eki-nya bilang, Ima, Shinjuku Eki ni arimasu ga dou shimasu ka? Sekarang ada di Shinjuku Eki nih. Maksudnya si barangnya itu ya. Dou shimasu ka? Mau bagaimana? Sugu tori ni ikimasu. Saya akan segera ambil. Ja, Shinjuku Eki no jimusho ni itte kudasai. Kalau begitu, silakan pergi ke kantor stasiun Shinjuku. Hai, domo arigatou gozaimashita. Baik, jadi itu adalah beberapa contoh penggunaan kata kerja intransitif dengan bentuk te imas dan juga te shimaimasu. Ada beberapa hal penting yang harus teman-teman perhatikan ya tadi, mengenai penggunaan tsuite imasu misalnya, untuk menyatakan sesuatu itu nempel, kemudian haitte imasu untuk menanyakan isi, dan juga ungkapan matte ite kudasai, untuk minta orang lain nunggu, jangan pergi ke mana-mana. Baik, jadi itu dia semua materi yang ada di bab ke-29 ini. Sekali lagi, penggunaan pola te imasu untuk menyatakan keadaan, digunakan bersama dengan kata kerja intransitif, dan juga pola te shimaimasu. Ada 2 fungsinya. Pertama untuk menyatakan hal yang dilakukan sampai selesai atau sampai habis. Kemudian satu lagi untuk menyatakan rasa menyesal atau kecewa. Dan kadang ada kalanya mengandung unsur ketidaksengajaan. Baik, untuk materi hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Suredewa, mata.